Pernah kepikiran nggak? Setiap kali kita ngobrol, kita sebenarnya lagi melakukan sebuah keajaiban. Gimana caranya otak dan mulut kita bisa otomatis merangkai bunyi jadi kata? Nah, hari ini kita bakal bongkar ilmu di balik kemampuan kita bicara. Selamat datang di dunia fonologi, studi tentang cara kerja bunyi dalam bahasa. Kelihatannya sepele banget kan? Cuma satu bunyi yang ganti. Tapi coba dipikirin, cuma dengan mengganti R jadi L, kata rupa yang artinya wajah tiba-tiba jadi lupa. Dua hal yang artinya beda total. Nah, ini dia jantungnya fonologi. Gimana satu bunyi super kecil bisa mengubah seluruh makna. Oke, jadi gimana kita akan membedah semua ini? Pertama, kita kenalan dulu sama apa itu fonologi. Terus kita akan lihat ada dua kacamata berbeda buat mempelajarinya. Setelah itu, kita akan tur singkat ke pabrik suara di dalam tubuh kita. Kenalan sama balok-balok penyusun ucapan, dan terakhir kita bakal dengerin musik yang tersembunyi di setiap kalimat. Udah siap? Yuk kita mulai! Baik, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Emangnya fonologi itu apa sih? Kedengarannya mungkin agak ilmiah ya, tapi intinya sebetulnya simpel. Ini bukan cuma soal bunyi A atau B gitu aja, tapi tentang gimana semua bunyi itu diatur dalam sebuah sistem yang rapi. Kayak semacam tata bahasanya SWAA, yang bikin kita semua bisa saling ngerti. Kalau kita lihat definisinya, fonologi itu cabang linguistik yang ngurusin sistem bunyi. Kata kuncinya di sini, sistem. Jadi, ini bukan soal sembarang bunyi ya, kayak suara pintu atau orang batuk, tapi khusus bunyi yang kita hasilkan pakai alat ucap kita buat ngomong. Fonologi ini mencoba mencari tahu aturan mainnya, gimana bunyi-bunyi ini bisa disusun buat jadi kata dan punya arti. Nah, buat ngoprek sistem bunyi ini, para ahli bahasa itu biasanya pakai dua kacamata yang beda, fonetik dan fonemik. Dua-duanya sama pentingnya, tapi fokusnya beda banget. Yuk kita lihat apa bedanya. Gini deh cara gampangnya. Anggap aja fonetik itu kayak seorang teknisi. Dia bakal bongkar mesin bicara kita dan nanya, gimana sih persisnya lidah, bibir, sama pita suara ini gerak buat ngasilin bunyi P? Ini urusannya fisika banget. Nah, kalau fonemik, dia lebih kayak detektif makna. Dia nggak terlalu peduli mesinnya gimana, tapi dia bakal nanya, kalau bunyi P ini saya ganti jadi B, artinya jadi beda nggak ya? Dan dari sudut pandang si detektif makna inilah, kita kenalan sama salah satu konsep paling penting di linguistik, yaitu fonem. Bayangin aja, fonem ini kayak atomnya dunia bunyi. Dia itu unit suara paling kecil yang punya kekuatan super, kekuatan buat mengubah arti sebuah kata. Kita lihat contohnya dalam bahasa Indonesia, ini jelas banget. Coba deh perhatiin, pagi sama bagi. Bedanya apa? Cuma satu bunyi doang, P sama B. Sama juga kayak tua dan dua, cuma beda di T sama D. Nah, ini bukti kalau P, B, T sama D itu fonem yang beda di bahasa kita. Cukup ganti satu, langsung jadi kata baru. Keren kan kekuatan fonem? Oke, kita udah tahu kalau bunyi bisa mengubah makna. Sekarang coba kita mundur sedikit dan bertanya, gimana sih bunyi-bunyi ini sebenarnya dibikin? Anggap aja di dalam tubuh kita ini ada semacam pabrik suara super canggih. Mari kita intip komponen-komponen utamanya. Tiap bagian ini punya tugasnya sendiri-sendiri. Semuanya berawal dari paru-paru yang mompau darah. Ini sumber tenaganya. Udara itu lalu lewat pita suara yang bergetar buat nyiptain suara dasarnya. Nah, bagian paling serunya terjadi di mulut, lidah, bibir, sampai rongga hidung kita gerak buat ngebentuk aliran udara tadi jadi macam-macam bunyi yang kita kenal. Ini tuh kayak orkestra yang kerja bareng dengan sempurna. Dari semua bunyi yang bisa dibikin sama pabrik suara kita, para ahli bahasa mengelompokkannya jadi dua kategori besar. Pasti udah nggak asing lagi lah ya dari zaman SD, vokal dan konsonan. Tapi apa sih sebetulnya yang ngebedain keduanya secara teknis? Bedanya itu simple banget. Intinya cuma soal aliran udara. Coba deh, sekarang bunyikan vokal A, I, U. Ngerasa nggak? Udaranya itu keluar gitu aja, tanpa halangan. Nah, sekarang coba bunyikan konsonan, misalnya P atau T. Buat bilang P, bibir kita harus mingkem dulu kan buat nahan udara sebentar. Itu dia intinya. Vokal itu aliran bebas, kalau konsonan itu alirannya dihambat. Nah, untuk bahasa Indonesia, kita punya 6 vokal inti ini. Tanpa mereka, kita nggak bisa bikin suku kata. Mereka ini jantungnya ucapan kita. Perbedaan antara bunyi I dan U misalnya,
itu cuma ditentukan sama posisi lidah kita, maju atau mundur, dan bentuk bibir kita. Presisi banget kan? Sekarang giliran konsonan. Ini ceritanya lebih seru lagi. Konsonan kan jenisnya banyak banget ya. Nah, semua keragaman itu datang dari dua pertanyaan sederhana ini. Di mana udaranya kita hambat? Apa di bibir, di belakang gigi, atau di tenggorokan? Terus bagaimana cara kita menghambatnya? Apa udaranya di stop total, atau cuma dibikin mendesis? Ini beberapa contohnya. Kalau kita pakai kedua bibir atau bilabial buat menghentikan udara, kita dapat bunyi kayak P dan B. Kalau kita pakai ujung lidah di belakang gigi, jadilah T dan D. Nah, kombinasi dari di mana dan bagaimana inilah yang menciptakan semua jenis konsonan yang kita pakai sehari-hari. Sampai sini kita fokus ke balok-balok satu persatu, vokal dan konsonan. Tapi bahasa itu kan lebih dari sekedar susunan balok ya. Ada melodinya, ada ritmenya, ada penekanannya. Nah, lapisan ekstra inilah yang kita sebut sebagai musik dalam bahasa. Atau istilah kerennya suprasegmental. Jadi ini bukan lagi soal apa yang kita bilang, tapi gimana cara kita ngomonginnya. Ini tuh soal intonasi, penekanan, dan tempo yang kita taruh di atas kata-kata. Hal-hal inilah yang bisa mengubah pernyataan, kamu pulang, jadi pertanyaan, kamu pulang, atau bisa juga nunjukin kita lagi marah, sedih, atau senang. Dan ini ada contoh yang keren banget. Di beberapa bahasa, kayak Batak Toba, penekanan kata aja bisa jadi pembeda makna. Kata bontar, kalau tekanannya di awal, artinya putih. Tapi coba geser tekanannya ke suku kata kedua, jadi bontar, artinya jadi darah. Bayangin, cuma gara-gara penekanan, artinya berubah total. Ini bukti nyata betapa kuatnya si suprasegmental ini. Dan kita semua melakukan ini setiap hari loh di bahasa Indonesia. Coba deh, ucapkan kalimat dia sudah makan. Sebagai pernyataan biasa. Datar aja kan? Sekarang coba ucapkan sebagai pertanyaan. Dia sudah makan? Ngerasakan nada suara kita naik di akhir? Nah, itulah suprasegmental lagi bekerja. Mengubah pernyataan jadi pertanyaan tanpa mengubah satu kata pun. Jadi, setelah ini, waktu Anda lagi ngobrol atau dengerin orang lain ngomong, coba deh jadi lebih peka sama hal-hal kecil itu. Dengerin gimana satu fonem bisa mengubah segalanya. Rasakan gimana pabrik suara di mulut Anda bekerja otomatis. Dan perhatikan gimana musik dalam suara Anda bisa menyampaikan makna yang lebih dalam dari kata-kata itu sendiri. Fonologi itu bukan ilmu yang jauh di awang-awang, tapi ada dalam setiap napas dan setiap kata yang kita ucapkan.